Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masih Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, dan tutorial cara memperbaiki kipas regensi mati total. Di sini saya sudah mencoba mencolokannya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nanti saya akan membongkar teralis dinamo ini terlebih dahulu. Nanti saya akan mengukur juga apakah fuse dinamo kipas ini masih terhubung atau putus. Pertama saya akan membuka teralis ini, kemudian saya akan membuka stop kontak saklar dinamo kipas regensi ini. Di sini saya akan membukanya terlebih dahulu. Kita buka saja bautnya. Bautnya kita lepaskan. Di sini ada dua kiri kanan. Buka dengan buka dengan obeng baut saklar dinamo ini. Nah, ini ada tutupnya. Kita lepaskan terlebih dahulu baut-bautnya. Kita buka saja. Caranya seperti ini, lepas baut-bautnya. Langkah pertama saya akan mengukur fuse dinamo kipas ini. Nah, ini jalur kabelnya warna hitam terhubung dengan warna biru colokan. Kita buka saja, kita lepas. Nah, ini warna biru ini adalah api atau listrik yang terhubung ke dinamo. Kita ukur terlebih dahulu dengan menggunakan multitester. Sini untuk mengetahui dinamo kipas ini fuse terhubung atau tidak, saya selalu menggunakan multitester. Namun terlebih dahulu saya akan mengukur kabel colokan dinamo kipas ini. Di sini ada kabel warna biru yang mana terhubung dengan salah satu stop kontak. Jika terhubung berarti dia colokannya masih bagus. Nah, ini kabel coklat satunya lagi kita akan ukur dengan kepala colokan satunya lagi. Di sini colokannya terhubung, artinya kabel colokan ini masih bagus. Setelah itu saya akan mengukur jalur dinamo. Di sini ada kabel warna hitam yang mana dia adalah arus api. Saya akan ukur dengan speed 1, speed 2, speed 3, namun tidak ada yang terhubung salah satunya. Maka dinamo kipas ini fuse-nya putus. Nanti saya akan membongkar dinamo kipas ini. Kita akan cek, periksa, dan kita akan sambungkan kembali fuse dinamo kipas ini yang putus. Namun di sini saya akan membukanya, baling-baling kipas ini terlebih dahulu dengan kunci L untuk membuka daun kipas ini ya teman-teman. Langkah pertama harus dibuka baut daun kipas atau baling-baling daun kipas ini. Cara seperti ini, kita angkat saja ke atas. Kita bantu angkat ke atas, dan setelah itu di sini ada baut-baut di mana terhubung dengan teralis bodi kipas ini. Kita lepaskan saja terlebih dahulu. Setelah baut-bautnya terbuka semuanya, saya akan mengeluarkan dinamo kipas ini ke luar ya teman-teman. Ini saya akan mengeluarkannya agar lebih mudah membuka dinamo kipas regensi ini. Nah, ini di sini ada baut 4. Saya akan membuka bautnya terlebih dahulu satu per satu. Langsung saja saya buka. Untuk membuka dinamo kipas ini cukup mudah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempraktekinya atau melihat sendiri cara membuka cangkang dinamo regensi ini. Namun teman-teman juga harus hati-hati ketika ingin membukanya atau melepasnya karena agak sedikit susah. Nah, ini teman-teman saya akan mencongkelnya atau menggetoknya dengan obeng min.
Nah, ini sudah terbuka, teman-teman bisa lihat dinamo kipas ini. Nah, ini agak tersangkut, nanti saya akan mencungkil atau menggotoknya. Nah, sudah terlepas. Di sini di dalam dinamo kipas ini ada fuse ya teman-teman, dimana fuse itu berfungsi sebagai tahanan. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang telah melihat atau menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga like, kasih komentar, dan share agar channel ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini teman-teman ada benang gujir. Lapisan gujir ini untuk mengikat di lilitan dinamo kipas ini, yang mana teman-teman harus membukanya bisa menggunakan dengan cutter, gunting, atau alat yang tajam ya teman-teman. Namun teman-teman di sini harus dengan hati-hati melepaskan ikatan ini. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini ya teman-teman, fuse yang putus di dalam dinamo ini kita gunting saja. Nanti setelah digunting, saya akan menyambungkan langsung fuse dinamo kipas ini tanpa menggunakan fuse ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, setelah kita sambung fuse yang putus, kita tutup aja, kita lindungi dengan lakban agar lebih aman. Langkah selanjutnya, setelah kita menyambungkan fuse yang putus, teman-teman, sini saya akan mengukur terlebih dahulu apakah jalur dinamo kipas ini sudah terhubung. Nah, ini speed 1, speed 2, speed 3. Alhamdulillah terukur semuanya, berarti dinamo kipas ini sudah bisa digunakan. Mantap. Dan setelah saya ukur dinamo kipas ini normal, saya akan merapikan atau memasang pengaman kembali. Di sini saya menggunakan tali tis agar rapi kembali ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tali tis atau benang gujir kembali untuk melindungi dinamo ini agar tidak berserakan atau berantakan. Nah, ini saya pasang saja satu persatu agar terlindungi lilitan dinamo kipas ini. Setelah semua dirapikan kembali digunakan dengan tali tis, saya akan memotong ujung tali tis ini dengan gunting, cara seperti ini. Dan setelah lilitan dinamo kipas ini menurut kita atau teman-teman sudah rapi, saya akan memasang kembali pada cangkang dinamo kipas regensi ini. Teman-teman bisa melakukannya seperti ini dengan hati-hati dan pas. Namun teman-teman harus perhatikan juga jika ada bagian bosing atau as rotor yang kotor, teman-teman bisa membersihkannya terlebih dahulu dengan ampas halus, mengampasnya, membersihkannya ketika ingin memasang atau merapikan dinamo kipas regensi ini terlebih dahulu. Agar kenapa? Agar ketika berputar dia makin lancar ya teman-teman, tidak terhambat karena kotoran di as rotor dinamo. Setelah semua kita pasang, di sini saya akan memasang kembali baut-bautnya terlebih dahulu. Kita pasang kembali baut-baut pelindung dinamo kipas ini. Dan di sini saya akan mencoba mengetes. Teman-teman bisa lihat saya menggunakan solatif, lihat ujung as dinamonya teman-teman. Nah, untuk apinya saya akan terlebih dahulu menyambungkan dengan colokan atau saklar ya teman-teman. Bisa lihat di sini saya akan mencoba mencolokkannya. Lihat ini teman-teman bisa perhatikan, teman-teman bisa perhatikan ujung as dinamo kipas ini. Saya akan colokin terlebih dahulu, kemudian saklar saya akan pencet pada nomor 1. Lihat berputar as dinamo ini, artinya sudah berfungsi dengan baik.
Baik, ini saya akan mencoba memasang daun kipas ini. Kita lihat perputarannya atau kekuatan dinamo ini apakah kencang atau lemah. Sini saya akan pasangkan baut untuk menguatkan daun kipas ini agar tidak mental ya teman-teman. Di sini harus menggunakan kunci L. Kita pasang, kita kuatkan agar tidak terbang dinamo atau baling-baling kipas ini. Di sini saya akan colokin, teman-teman bisa lihat. Saya akan tekan. Lihat teman-teman, berputar sangat kencang. Mantap. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial yang saya berikan cara memperbaiki kipas regensi mati total. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, kasih komentar, share ke teman-teman agar bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.